Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Rizky dari D3 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Kali ini saya akan mempresentasikan urgensi dakwah pemberdayaan masyarakat di era industri 4.0. Perkembangan zaman dewasa ini tidak dapat dipungkiri membuat masyarakat semakin terjebak pada era globalisasi. Segala aspek kehidupan, baik di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, maupun di bidang yang lain selalu berbenturan dengan teknologi yang diharapkan dapat meningkatkan mutu kehidupan. Nah, hal ini merupakan salah satu karakteristik era globalisasi yang mempunyai dampak positif dan negatif terhadap segala bidang kehidupan. Di antara beberapa manfaat positif tersebut adalah masyarakat dituntut untuk berpikir kreatif, inovatif, dan selalu lebih maju, mengalami perubahan tata nilai dan sikap, adanya pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang semula irasional menjadi rasional. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek membuat kehidupan lebih maju dan lebih mempermudah aktivitas kehidupan sehari-hari. Industrialisasi yang menghasilkan berbagai alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih merupakan salah satu usaha mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sementara dampak negatif yang ditimbulkannya antara lain pola hidup konsumtif dan sikap individualistik. Era global yang terjadi saat ini telah melahirkan berbagai pengaruh pada kehidupan umat manusia, tidak terkecuali umat Islam. Masyarakat cenderung mengesampingkan nilai-nilai agama dan lebih mementingkan budaya hidup glamor, individual, hedonistik, dan materialistik. Di zaman yang serba modern, permasalahan kehidupan kian makin sangat banyak sekali masalah sosial, ekonomi, politik, bahkan sampai menyangkut pada permasalahan agama juga tidak bisa terbendung lagi. Dengan munculnya berbagai masalah ini mengakibatkan kurang harmonisnya kehidupan masyarakat. Di mana-mana kita setiap hari mendengar berita kejahatan dilakukan, perampokan, pembunuhan, bahkan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Beberapa alasan lain dari faktor kejahatan tersebut karena ekonomi dan minimnya tentang pengetahuan akan agama oleh sebagian masyarakat. Kemudian, dalam pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata mensejahterakan masyarakat, akan tetapi juga mengimplementasikan nilai-nilai dakwah Islam guna mewujudkan masyarakat yang islami dan sejahtera. Pengimplementasiannya bisa melalui mendorong, memotivasi, menghargai, membangkitkan kesadaran akan potensi yang mereka miliki dan selama ini masih terpendam dengan dilandasi pada kemandirian masyarakat. Sehingga yang dinamakan pemberdayaan itu adalah memberikan daya kekuatan dalam artian pemberian dampingan, dorongan untuk merubah situasi sosial yang kurang baik menuju situasi sosial yang lebih baik. Bukan memberikan bantuan material, akan tetapi memberikan daya kekuatan atau dorongan yang berasal dari individu tersebut, sehingga dengan adanya pemberdayaan menitipkan masyarakat yang kreatif, inovatif, dan mandiri, bukan mengajari kepada masyarakat untuk menjadi konsumtif dan selalu berharap terhadap bantuan. Kemudian, secara garis besar, prinsip pemberdayaan masyarakat yang berhubungan dengan pengembangan ekonomi dibedakan menjadi dua, yakni pertama, bersifat konsumtif. Pemberdayaan masyarakat yang bersifat konsumtif adalah pemberdayaan masyarakat dengan cara memberikan bantuan secara langsung. Pemberian bantuan secara langsung atau tunia ini dimaksudkan adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bersifat bantuan ini adalah sesaat dan cepat habis. Kemudian yang kedua, pemberdayaan masyarakat yang bersifat produktif. Pemberdayaan yang bersifat produktif adalah pemberdayaan masyarakat yang memikirkan jangka panjang. Lalu, terjadinya revolusi industri keempat menjadikan teknologi berkembang sangat luar biasa, sekaligus membawa efek positif dan negatif bagi masyarakat. Masyarakat mau tidak mau akan berhadapan dengan dampak dari era 4.0 ini dalam bentuk agresi politik, kultural, ekonomi, dan ideologi yang memarginalisasikan dan mendiskualifikasi
mengmodifikasikan struktur tradisional masyarakat yang telah mapan. Era revolusi industri 4.0 merupakan konsep penggabungan teknologi digital dari internet dengan industri konvensional yang pada akhirnya bertujuan meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan layanan konsumen secara signifikan, sehingga menyediakan peluang sekaligus tantangan bagi para aktivis dakwah. Baik, cukupkan sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.